Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adrian29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan review pemasangan Double Pro G AS Turbo SE Bilaser Ultra 3 inci. Kanan kiri menggunakan Duromoto X1. Untuk alisnya di sini kita menggunakan yang tipe AS Grade A yang Spider ya, sejak welcome Sen running. Lalu di bagian sennya kita custom atau buatkan dua mode juga. Senja atau devil sennya warna biru, sennya warna kuning. Terus di bagian Devil Pro G warna biru, dan juga di bagian Devil Duromoto X1 warna biru juga. Tetapi di sini untuk bagian warna alisnya menggunakan warna ice blue, dan juga di bagian Angel S rodnya warna ice blue juga. Di Honda PCX 160 yang generasi kedua, atau bisa dibilang Honda PCX 160 Old ya, karena di tahun 2025 sudah keluar yang versi terbarunya. Milik Om Arif dari Tangerang Kabupaten. Dan memang lumayan jauh ya dari tempat beliau ke sini, sekitar kurang lebih 1 jam untuk perjalanannya. Dan alhamdulillah Om Arif sendiri cukup sabar ya, karena memang untuk Honda PCX 160 ini di konsep Double Pro G Turbo SE Bilaser ini kita perdana, dan memang di bagian retrofit juga kita buatkan khusus ya, dan menggunakan retrofit plastik. Dan kebetulan juga memang pemesanan sendiri itu berikut dengan headlampnya ya, jadi headlamp aslinya itu tetap aman. Di sini kita juga menggunakan headlamp original baru, bukan yang KW atau yang second ya. Jadi supaya hasil juga tetap maksimal dan cahaya juga tetap maksimal juga. Untuk konsepnya kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Dan di bagian bracket Pro G-nya pun kita custom sendiri menggunakan plat siku aluminium ketebalan 4 mili supaya tidak mudah getar atau tidak mudah goyang di bagian cahayanya. Jadi tidak seperti Pro G pada umumnya ya, karena memang untuk Honda PCX 160 ini kalau di bagian bracketnya tidak kita buatkan maksimal, maka cahaya itu mudah getar. Di bagian retrofit sendiri kita selalu menggunakan retrofit plastik ya, tidak menggunakan dempul, karena kalau dempul itu mudah rontok dan juga yang pasti beban juga lebih berat ya. Kalau plastik tuh enggak. Terus juga keawetan juga lebih awet plastik ya, karena memang bahan headlamp pun juga plastik. Nah, tapi untuk pemasangan electric levelingnya kita buatkan berbeda ya, tidak seperti pemasangan pada umumnya atau teman-teman yang perakit lampu kita buatkan pemasangan di atas, karena di bagian bawahnya itu supaya lebih kosong ya, karena supaya tidak mentok di bagian selang rem. Tetapi karena posisi Pro G juga tidak bisa kita buatkan lebih pendek ya, seperti Pro G AS Turbo Gen 2. Jadi yang pasti kita buatkan panjang seperti ini. Oke, ini buat dua Pro G dan lampu tembak Duromoto X1. Dan yang lampu tembak sendiri kita buatkan lebih warna kuning ya, bertujuan di saat pas kabut atau hujan di malam hari. Dan di sini ada soket 9 pin yang kita buatkan tanam. Ini fungsinya untuk cahaya Pro G dan juga cahaya lampu tembak ya. Terus soket aslinya tidak kita lepas juga, tetap kita fungsikan. Di sini kita fungsikan untuk di bagian sen dan juga di bagian high beam indicator ya. Jadi di high beam indicator tetap menyala seperti biasanya. Tidak kita buatkan off supaya tidak bingung dalam pemakaiannya. Dan di sini ada pemasangan exhaust fan untuk pembuangan panas. Jadi kita buatkan seperti ini. Ini membuangnya ke samping ya. Karena kalau kita buangnya ke bawah itu agak sedikit resiko cipratan air dari bawahnya. Jadi kita buatkan di samping seperti ini, dan di bagian kabelnya pun kita tutup rapat seperti ini supaya tidak mudah korslet atau tidak mudah rusak. Di video kali ini lumayan lengkap ya. Nanti kita lanjut di bagian instalasinya seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, untuk pemasangan relay setnya kita buatkan total ada 6 relay untuk memfungsikan
2 proji dan juga sepasang lampu tembak Duromoto X1. Dan juga di sini ada pemasangan saklar 2 mode dan juga saklar kiri fiction yang kita pasangkan di bagian bawah sini ya. Jadi sesuai request ownernya supaya lebih simpel dan tidak kebanyakan saklar. Maka dari itu kita buatkan pemasangannya di bawah saklar kiri fiction seperti ini, yang kita fungsikan untuk low beam warna kuning, high beam warna putih. Ini untuk relay set untuk projinya. Jadi total ada 6 ya. Ini untuk 3 proji. Jadi untuk yang paling kiri ini proji sebelah kanan, proji sebelah kiri, dan juga yang untuk bagian lampu jauh atau high beamnya. Karena untuk PCX160 ini tidak seperti lampu motor NMAX ya, jadi tetap kita buatkan kunci kontak on, lampu proji baru bisa dinyalakan. Dan di bagian depan ini untuk memfungsikan di bagian lampu tembaknya. Jadi yang paling kanan ini untuk high beam warna putih, low beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Ini posisinya sangat kuat sekali ya, karena kita baut menggunakan 3 baut. Yang ini juga kita menggunakan 3 baut juga. Oke, jadi kalau kita buatkan seperti ini, jadi suatu saat kalau untuk ada kendala di bagian relaynya, kita lebih mudah dalam menggantinya. Dan kebetulan di sini ada penambahan pemasangan klakson Bosch Keong waterproof. Jadi ini untuk posisi yang sebelah kiri dan ini untuk posisi sebelah kanannya. Ada tombol pemutus antara 2 proji yang kita pasangkan di bagian atas dan switch electric leveling yang kita pasangkan di bagian bawah sini. Jadi kita menggunakan yang OM angka ya, bukan yang power windows. Jadi tidak takut di bagian pemakaiannya bisa bablas pas kita naik turunkan di bagian cahayanya. Dan yang pasti di sini ada 3 sikring. Ini ada keterangan ya. Jadi kalau kita kasih keterangan K ini buat klakson, LT ini buat lampu tembak, dan LP ini buat lampu proji. Jadi jika ada salah satu yang mati, bisa cek di bagian sikring ini, dan sudah saya kasih keterangan supaya tidak bingung dalam menggantinya nanti. Dan yang pasti kita pasangkan di bagian samping sikring, di atas aki ya. Jadi memudahkan untuk pergantiannya nanti. Dan ini untuk hasil pemasangannya. Ini untuk electric leveling dan juga ini untuk tombol pemutus antara 2 projinya. Untuk rangkaian klakson kita buatkan seperti ini ya. Jadi untuk soket orinya ini yang menuju ke relay. Lalu dari relay di sini ada input positif menuju dari aki positif, dan ini untuk outputnya menuju klakson kanan dan klakson kiri. Dan yang pasti di sini ada kabel negatif yang wajib dipasangkan. Kalau untuk kabel negatif sendiri kita buatkan terpisah satu-satu ya. Ini untuk posisi sebelah kanannya. Kita buatkan sedemikian rupa supaya tidak mentok di bagian bodi dan suara pun tetap normal dan maksimal. Untuk kabel-kabelnya belum kita rapikan ya. Jadi untuk informasinya supaya lebih jelas, supaya teman-teman tahu jika kita ada pemesanan proji, kita buatkan PNP 100%, tidak ada perubahan sama sekali ataupun tidak ada kabel yang dipotong, yang kabel bawaan motornya khususnya ya. Di bagian soketnya di sini kurang lebih ada 9 soket penghubung. Jadi dari saklar kiri fiction di sini ada keluar 2 soket ya. Soket 3 pin 1 dan satu lagi soket 2 pin. Dan masing-masing soket sudah kita kasih keterangan. Jadi yang pertama dari saklar kiri fiction. Di sini ada soket 2 pin yang sudah kita kasih keterangan nomor 1. Selanjutnya dari saklar kiri fiction juga ada soket 3 pin yang sudah kita kasih keterangan nomor 2. Jadi di soket 2 pin ini arah ke relay set lampu tembak ya ke sini. Fungsinya untuk input positif menuju saklar 2 mode dan juga untuk yang mengaktifkan yang nyala bersamaan di bagian lampu jauh. Ini lampu yang kabel warna oranye ini untuk positif standby kunci kontak menuju ke saklar 2 mode, dan kabel yang warna merah untuk yang nyala bersamaan. Lalu untuk soket 3 pin sendiri ini untuk positif senja kabel warna biru, high beam lampu jauh warna kuning, dan yang warna hijau ini untuk low beam atau proji nyala dekat ya. Jadi di bagian proji pun nanti masuk ke tombol pemutus antara 2 proji yang ini ada soket 3 pin ya di sini. Tetapi memang pusatnya tetap di bagian saklar kiri fiction di sini ya. Jadi untuk saklar kiri fiction sendiri
Ini pusatnya 1. Kalau posisi tombol pemutus antara dua proji itu on, pas kita off kan seperti ini, maka semuanya juga tetap off walaupun posisinya on. Begitupun sebaliknya, kalau untuk saklar pemutus antara dua proji kita off kan, pas kita nyalakan ke lampu utama, maka hanya 1 yang menyala. Ya, jadi tetap pusatnya kita buatkan di bagian saklar kiri Vixen. Selanjutnya ada soket 3 pin ini dari saklar 2 mode yang sudah kita kasih keterangan nomor 3. Ini masuk ke bagian soket relay set lampu tembak di bagian sini. Terus selanjutnya ada soket 2 pin. Ini untuk mengaktifkan atau memfungsikan electric leveling. Ini untuk positif dan negatif menuju ke electric leveling yang sini ya. Dan dari soket saklar electric leveling sendiri di sini keluar ada soket 3 pin yang kita kasih keterangan nomor 6. Di sini langsung disambungkan ke bagian soket electric leveling yang di headlamp yang sudah kita kasih keterangan nomor 6 juga. Lalu di bagian ada tombol pemutus antara dua proji yang sudah kita kasih keterangan nomor 5. Ini masuk ke bagian relay set proji ya, di bagian sini. Oke. Ini nomor 5 juga, nomor 5 juga. Jadi suatu saat kalau ada pembongkaran itu tidak tertukar di bagian soket-soketnya. Lalu output dari relay set proji di sini ada soket 6 pin yang sudah kita kasih keterangan nomor 8. Lalu satu lagi output relay set lampu tembak yang sudah kita kasih keterangan nomor 7. Ini soket 4 pin. Ini untuk memfungsikan lampu tembak untuk low beam warna kuning, high beam warna putih, dan yang nyala bersamaan. Lalu soket asli yang ke headlamp ini juga tetap dipakai ya, untuk memfungsikan high beam indikator dan juga memfungsikan di bagian sen. Lalu yang pasti ada kabel positif dan negatif aki ya. Ini untuk kabel positif dan negatif aki yang menuju ke bagian lampu tembak sini ya. Terus ini untuk kabel positif dan negatif menuju ke relay set proji. Oke. Dan untuk kualitas soket-soket pun kita menggunakan yang berkualitas atau berbahan nilon, bukan yang plastik, jadi tidak mudah meleleh ya, atau tidak mudah panas. Di bagian skun pun kita menggunakan yang berkode STP, sama seperti bawaan dari bawaan motor atau bawaan mobilnya. Dan yang pasti untuk tombol pemutus antara dua proji sendiri kita menggunakan yang stainless waterproof ya, jadi tidak mudah rusak, benar-benar awet jika kita menggunakan saklar atau switch seperti ini. Nah, terlihat jelas ya, di samping di sini ada total ada 5 kabel. 3 kabel untuk input positif dari aki yang menuju ke relay set lampu proji, lampu tembak, dan juga klakson. Terus 2 ini untuk input menuju ke relay set proji dan juga lampu tembak saja. Kalau yang klakson ini jadi ada 3 ya, jadi 1 klakson, relay set lampu proji, dan relay set lampu tembak. Tapi yang pasti di sini ada 2 kabel negatif. Ini untuk memfungsikan modul saklar kiri Vixen, ini untuk memfungsikan di bagian klaksonnya. Nah, ini tidak kalah penting juga ya. Jadi untuk flasher sendiri ini wajib diganti jika kita sudah merubah di bagian sen depan. Ya, walaupun kita menggunakan sen originalnya dia, tetapi karena kita custom bisa berfungsi sejak sen, maka flasher harus diganti seperti ini. Yang biasa kita buatkan untuk sen LED. Ya, jadi walaupun sen ori dari bawaan dari PCX 160 LED itu juga LED, tetapi kalau menggunakan flasher bawaan itu tidak bakal bisa kedip. Dan yang pasti di sini ada 1 modul ya. Ini untuk memfungsikan lampu jauh di bagian atau memfungsikan di ini adalah modul untuk memfungsikan lampu jauh di bagian soket ini ya. Karena untuk saklar kiri Vixen sendiri itu kan inputnya semuanya positif, tetapi kalau untuk memfungsikan lampu jauh itu harus menggunakan negatif, maka dari itu kita buatkan modul seperti ini. Oke, akan kita rapikan dulu di bagian perkabelannya, terus nanti akan kita pasang juga di bagian headlampnya. Oke, jangan mana-mana, tetap di channel ini. Nah, jadi untuk soket 4 pin dan soket 8 pin di sini kita kasih keterangan nomor 8 dan nomor 7 ya. Jadi supaya mempermudah dalam bongkar pasangnya nanti, ini tinggal disambungkan ke arah soket
relay set ke bagian lampu proji dan juga lampu tembak. Jadi terus yang satu lagi di sini untuk electric levelingnya kita menggunakan soket 3 pin yang saya kasih keterangan nomor 6. Jadi di sini ada di headlamp sendiri ada total 4 soket ya yang harus dipasang, yaitu soket electric leveling 3 pin yang sudah kita kasih keterangan nomor 6. Soket 4 pin yang saya kasih keterangan nomor 7 untuk lampu tembak Duromoto X1. Soket 6 pin yang sudah kita kasih keterangan nomor 8 dan soket originalnya. Ya, ini wajib dipasang juga supaya berfungsi semuanya secara normal. Nah, jadi ini ya. Ini soket 6 pin yang sudah kasih keterangan nomor 8 dan soket 4 pin yang sudah kita kasih keterangan nomor 7. Ini sudah kita pasangkan ke masing-masing lawan soketnya. Terus ini juga untuk soket headlampnya. Oke. Ini soket ori. Ya. Ini tetap kita pasangkan juga. Sengaja kita lepas dari rumah yang di sininya supaya tidak memaksa atau ditekuk. Jadi lebih mudah dalam bongkar pasangnya nanti. Terus ini untuk posisi pemasangan dari soket electric levelingnya. Dan ini tampak depannya ya, jadi sangat rapi sekali. Walaupun ada pemasangan relay set di kabin di sini, 3 relay di sini, ya tetap kita buatkan supaya tetap tertutup bodinya juga tidak masalah karena kita buatkan tidak mengganggu di bagian cover depannya seperti ini hasilnya. Ini mudah-mudahan bisa buat inspirasi teman-teman ya untuk pemasangan relay supaya memudahkan dalam pergantiannya nanti. Jadi kalau kita pasangan di bagian bawah sini atau di mana, karena pecek sendiri untuk bagian bongkar pasang itu lumayan sulit ya, tidak seperti motor-motor pada umumnya. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita lanjut pengetesannya di bagian senjanya. Matikan lagi. Kita coba tes lagi. Nah, ini untuk senjanya. Untuk sennya, alisnya itu senja welcome, sen running, karena menggunakan yang versi spider. Atas bawah masing-masing kita menggunakan yang 30 cm ya. Jadi sangat terang sekali dan menggunakan cahaya warnanya es blue. Kita coba sen kiri. Nah, jadi di bagian sen atas itu kita buatkan di saat sen menyala, devil atau senjanya akan off. Matikan. Sen kanan. Matikan lagi. Masuk hazard. Nah, jadi sangat fungsional sekali ya. Mungkin kalau untuk siang hari bisa menggunakan cahaya seperti ini aja. Matiin hazard. Matikan senja lagi. Nyalakan. Nah, jadi yang pertama kita menggunakan welcome. Nyala proji. Pas beam. Tahan lagi, pas beam. Oke, lepas. Nah, jadi pas kita menyalakan di bagian pas beam, maka yang nyala bersamaan di lampu tembak juga akan berfungsi juga. Jadi sangat fungsional ya. Matikan proji. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita lanjut hasil cahayanya. Oke, kita coba tes untuk projinya. High beam. Kita coba tes di bagian electric leveling. Naik. Bisa tinggi banget ya. Kita turunkan. Terus kita tes di bagian lampu tembak. Kita matikan dulu di bagian projinya. Di bagian lampu tembak pun tetap kita bisa setting buat tinggi rendahnya ya. Karena memang satu kesatuan di bagian headlamp dan kita menggunakan bracket yang sama untuk bagian high beamnya plus lampu tembak pas beam. Oke, sebelum kita tes reading sebentar, kita tes cahayanya dulu. Ini untuk cahaya dari lampu Proji AS Turbo SE di laser 3 inci. Ini untuk high beamnya. Untuk high beamnya kita kombinasikan dengan yang nyala bersamaan di lampu Duromoto X1. Kita coba nyalakan untuk lampu tembaknya.
Ini lampu tembaknya, low beam warna kuning, high beam warna putih. Dan jangkauannya, karena memang untuk cahaya warna kuning itu di saat pas kabut atau hujan di malam hari, kalau kita posisikan sejauh seperti Proji itu cahayanya lebih tipis ya. Dan yang pasti di bagian high beam pun terlalu tinggi. Kalau ini enggak. Ini untuk high beamnya, putihnya. Oke. Jadi untuk lampu tembak, jika kita buatkan cahayanya lebih jauh, maka high beam putihnya akan lebih tinggi. Kalau ini sesuai dengan kita fungsikan untuk di saat pas jalan basah, maka high beamnya seperti ini, karena tidak terlalu tinggi. Karena masing-masing tidak bisa kita setting satu persatu. Jadi jika posisi untuk low beam warna kuningnya terlalu jauh, maka high beam warna putihnya pun terlalu tinggi. Kalau ini udah pas. Oke, ini pas beamnya. Kalau pas beam kita buatkan berikut menyala di bagian lampu projinya. Kita coba tes untuk electric levelingnya, yang kita pasang di bagian laci kiri. Oke, kita sesuaikan dulu, paling segini udah cukup ya. High beam. Pas kita nyalakan lampu tembak pun bisa kita buatkan naik turun di bagian cahayanya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita buatkan settingan tinggi, si cahaya kuningnya pun akan lebih tipis. Kalau kita buatkan seperti ini udah sesuai. Oke, kita coba tes setting sebentar. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk hasil cahayanya pas kita reading di jalan. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan Double Pro G AS Turbo SE bilaser 3 inci di Honda PCX 160 milik Om Arif dari Tangerang Kabupaten pada kesempatan kali ini. Dan berikut ada pemasangan klakson Bosch Keong waterproof dan juga pergantian flasher original pada kesempatan kali ini, yang menggunakan konsep juga alis merequest senja welcome send running. Dan ada pemasangan juga saklar kiri vision original PNP di Honda PCX 160. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungan 15 RT 1 RW 2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Asuris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.